Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12. Kali ini Ibu akan membahas materi menemukan informasi dalam artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan yang dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Ciri-ciri artikel: 1. Ringkas, padat, jelas, dan tuntas. 2. Isi pendapat mengandung fakta, opini didasari teori dan data yang valid. 3. Bersifat informatif dan faktual. 4. Menggunakan bahasa baku, kalimat yang lugas, denotatif, dan efektif. 5. Metode penulisan artikel dibuat sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Anak-anak, mari kita lanjutkan dengan struktur artikel. Secara umum, struktur artikel terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, bagian argumentasi, dan bagian pernyataan ulang atau reiterasi. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Pada bagian struktur artikel ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Bagian argumentasi. Dalam bagian ini berisi permasalahan yang dicoba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. Dan bagian terakhir yaitu pernyataan ulang. Bagian ini yakni berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan. Baik, kita lanjutkan dengan jenis-jenis artikel. Berdasarkan cara penyampaian dan tingkat kesulitan, jenis artikel dibedakan menjadi 4 macam. 1. Artikel praktis, yaitu merupakan artikel yang mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Artikel ini cenderung naratif, artinya pesan yang disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. 2. Artikel ringan. Hal utama yang dibahas dalam artikel ini adalah masalah yang ringan dan tidak butuh pemahaman yang mendalam. Biasanya penulis mengemas artikel ini dengan humor atau memberi kesan penghibur membaca, tapi isinya tetap informatif. Jadi, pembaca tidak perlu berkonsentrasi penuh untuk membaca sebuah artikel ringan. Ya, karena bisa menemukan artikel ini di majalah, koran, dan lain sebagainya. 3. Artikel opini. Secara umum, semua artikel adalah opini, tapi jenis artikel ini hanya ada di dalam surat kabar atau majalah yang punya penempatan khusus. Penempatan khusus ini terdapat dalam rubrik misalnya kolom opini, tajuk rencana, editorial, dan lain-lain. Biasanya artikel ini membahas suatu permasalahan secara mendalam. Jadi akan lebih baik bila penulis harus memiliki pemahaman dan sudah ahli di bidang tersebut. 4. Artikel analisis ahli. Jenis artikel ini bisa dikatakan bentuk artikel yang paling serius di antara artikel lainnya. Artikel analisis ahli berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Ciri khasnya yaitu penyajiannya yang tidak panjang lebar, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Biasanya artikel ini dimuat dalam jurnal-jurnal ilmiah. Bedanya, artikel lain bisa menggunakan bahasa populer, sedangkan artikel ini harus memakai bahasa baku atau ilmiah.
Beberapa orang menyebutnya artikel ilmiah. Mari kita lanjutkan anak-anak. Bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks bacaan? Yang pertama, membaca judul teks. Langkah pertama bisa dilakukan untuk memahami informasi penting, yakni membaca judul teks. Dengan membaca judul teks, pembaca bisa mengetahui gambaran besar mengenai pembahasan dalam bacaan teks. 2. Skimming. Skimming adalah kegiatan membaca sekilas. Teknik yang kerap disebut sebagai membaca memindai ini dapat melatih gerak mata untuk melihat, memperhatikan, dan menemukan informasi bahan bacaan dalam waktu singkat. 3. Mencatat isi pokok bacaan. Mencatat isi pokok bacaan menjadi langkah terakhir untuk menemukan informasi penting dalam teks. Langkah ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik adik Simba yang merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Teknik adik Simba dikenal juga dengan sebutan 5W plus 1H, yakni what, where, when, who, why, dan how. Mari kita lanjutkan anak-anak dengan contoh artikel. Judulnya Bunga Pertama Mekar di Luar Angkasa. Bunga tanaman zinnia adalah bunga pertama yang mekar di Stasiun Antariksa Internasional. Apakah mungkin ada kehidupan di angkasa luar? Pertanyaan yang mendasari berbagai penelitian di angkasa luar itu terjawab saat astronot Amerika Serikat Scott Kelly menggugah foto bunga mekar dari tanaman jeruk zinnia ke Instagramnya. Sabtu 16 Januari 2016. Bunga jeruk itu berhasil mekar di Stasiun Ruang Angkasa Internasional ISS. Sebelumnya, jenis sayur lettuce berhasil tumbuh di antariksa. Pihak Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA mengatakan jeruk zinnia dipilih karena lebih sulit tumbuh ketimbang lettuce. Bagian di atas adalah merupakan pembukaan. Misi yang diemban Kelly bersama kosmonot Rusia adalah meneliti dampak hidup jangka panjang di antariksa. Penelitian ini untuk melihat apakah ada peluang berkebun di antariksa. Harapannya hal ini juga bisa dilakukan di Mars. Jeruk zinnia ditanam dengan metode yang dibuat program PEGI-NAS yang berjalan sejak 2014. Tanaman itu bertumbuh dari bantai yang penuh dengan pupuk, benih, air, dan lempung yang disinar oleh lampu LED. Bagian ini adalah bagian penutup. Bagian yang tadi misi adalah bagian isi. Nah, mari kita lanjutkan anak-anak. Ya, apakah artikel tersebut termasuk ke dalam artikel ilmiah, artikel ringan, atau artikel yang lainnya? Silahkan kalian amati dan teliti. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Agar kalian lebih paham, silahkan berlatih untuk membaca artikel dan menganalisis strukturnya. Sampai berjumpa dalam video pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.